Eh, apakah screen-nya sudah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Pertama saya ucapkan selamat datang di Prodi Magister Informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai sebuah prodi umum di perguruan tinggi keagamaan Islam, tentunya prodi Magister Informatika diharapkan oleh publik, baik itu publik secara umum maupun publik akademik, untuk mempunyai semacam penciri khas khusus gitu ya, distingsi apa yang dimiliki oleh program studi Magister Informatika atau Prodi Informatika yang S1-nya. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih sebenarnya perbedaan antara Prodi Informatika di UIN dengan di UGM atau di UI gitu misalnya ya, atau di ITB kalau yang namanya sama kan ITB, ITS. Nah, apa distingsinya, apa bedanya gitu ya. Itu kan selalu menjadi pertanyaan pokok ketika masyarakat umum itu ingin mengetahui lah kok UIN perguruan tinggi agama kok punya informatika yang ngurusi komputer, apa hubungannya gitu ya. Nah, antara informatika UIN Jogja dengan ITB itu harus punya kekhasan masing-masing. Nah, ini yang kita mau bahas tentang kekhasan dari informatika di UIN Sunan Kalijaga. Nanti kalau dibandingkan atau dikomparasi antara kekhasannya UIN dengan misalnya UI di Jogja kan ada Universitas Islam Indonesia, atau informatikanya Universitas Muhammadiyah misalnya, atau informatikanya Universitas Nahdlatul Ulama misalnya, atau informatikanya Universitas Islam yang lain kan banyak ya. Apa juga bedanya itu? Nah, kalau Anda baca di visi program studi teknik informatika S1 UIN maupun visi di program Magister Informatika UIN Sunan Kalijaga, itu ada kekhasan yang kata kuncinya itu adalah sosio-religio teknis. Nah, ini menjadi pokok pikiran, raison d'être kalau bahasa Perancisnya, yang merupakan alasan utama kelahiran dari prodi kita ini. Nah, apa itu sosio-religio teknis? Nanti akan saya jelaskan. Sekarang saya ingin mulai berangkat dari penelitian secara umum. Jadi bedanya antara S1, S2 nanti dengan S3 itu adalah konten risetnya itu makin ke atas makin besar. Kalau S3 kan riset itu minimal 75% ibaratnya gitu ya. Kalau bisa risetnya adalah 100%, karena S3 itu melatih mahasiswa untuk menjadi orang yang berprofesi sebagai researcher atau peneliti. Entah nanti menjadi peneliti secara khusus atau peneliti yang punya profesi sebagai akademisi, seperti dosen misalnya gitu ya. Untuk S2 itu kandungan riset dengan non risetnya itu 50-50. 50-50 bisa dibilang seperti itu ya. Jadi yang riset itu harusnya nanti separuh dari seluruh aktivitas yang dikerjakan selama S2. Kalau Anda nanti baca di struktur kurikulum dari Magister Informatika, profil lulusannya, jadi ketika Anda masuk ke prodi ini, diharapkan nanti setelah lulus, itu Anda kan ada dua pilihan ibaratnya. Satu, menjadi calon tenaga profesional di bidang informatika, atau dua, menjadi calon researcher atau peneliti di bidang informatika. Nah, makanya tadi saya sebut kalau di S2 itu ya 50-50 tadi. Karena mungkin nanti separuh alumninya akan menjadi calon tenaga profesional di bidang informatika, berkarya secara profesional dengan menggunakan background ilmu keinformatikaannya. Separuhnya lagi harapannya nanti menjadi calon peneliti akademisi di bidang informatika yang meneliti kajian-kajian disiplin ilmu keinformatikaan atau ilmu komputer. Nah,
Jadi karena separuhnya itu nanti diharapkan sebagai calon peneliti, researcher, calon akademisi, maka penelitian itu menjadi penting untuk diintroduksi di awal ini. Karena waktu Anda S1, itu kan S1 itu tidak fokus mengarahkan mahasiswanya untuk menjadi calon peneliti. Sebagian besar fokusnya masih mengarahkan calon mahasiswanya untuk menjadi calon tenaga profesional di bidang keinformatikaan gitu ya. Oke. Nah, saya ingin flashback dulu. Kemarin saya dengar kan background Anda itu bervariasi gitu ya. Ada yang memang dari informatika, ada yang dari disiplin ilmu lain. Nah, apapun background-nya itu kalau masalah penelitian itu sebenarnya sama aja. Anda dulu waktu S1, saya ingin flashback sebentar ya. Waktu S1 untuk lulus S1 itu apakah Anda dulu diwajibkan melakukan penulisan tugas akhir dalam bentuk misalnya skripsi gitu? Saya ingin informasi dulu, apakah diwajibkan atau tidak waktu itu? Mungkin satu atau dua bisa mewakili untuk memberi informasi ke saya, jadi bisa lebih interaktif. Mas, ya silakan. Dari siapa ini? Diwajibkan, Pak. Kori. Dari Kori ya, diwajibkan ya. Dulu Kori waktu S1 untuk penulisan tugas akhirnya atau skripsinya itu melakukan penelitian atau apa? Iya, Pak, penelitian tapi dengan pengembangan gitu, R&D, Pak. Oke, berarti lebih ke arah development-nya ya mungkin ya. Anda background S1-nya apa, Mbak? Pendidikan matematika, Pak. Oke, makanya kok kenal R&D. Ya, karena nggak, kalau prediksi saya kalau S1-nya informatika belum kenal itu apa R&D. Gitu. Oke, terima kasih Kori dari pendidikan matematika. Yang lain, satu lagi, saya ingin informasi. Diwajibkan, Pak. Halo. Diwajibkan, ini dari siapa ini? Naufal Azam, Pak. Oke, dari Noval. Maaf ya, saya soalnya nggak ngelihat Anda. Yang saya lihat adalah layar saya yang tampil di monitor Anda sekarang. Jadi saya nggak ngelihat siapa. Jadi Noval Azam dulu S1-nya melakukan penulisan tugas akhir ya. Iya, Pak. Waktu itu melakukan penelitian atau bagi penelitian ya? Penelitian lapangan, Anda Pak. background-nya S1-nya apa, Mas Noval Azam? PAI di Winsuka, Pak, saya. Penelitian lapangan. Ya, background S1-nya dulu. PAI di Winsuka. Oke, sama pendidikan ya. Berarti ya, berarti pendidikan ya. Iya. Kalau Kori tadi kan pendidikan matematika, ini pendidikan Islam gitu kan ya. Berarti sama-sama pendidikan, rumpun ilmunya gitu loh. Ilmunya sama-sama pendidikan. Penelitian lapangan itu waktu itu Anda melakukan observasi saja atau waktu itu Anda mengembangkan sebuah model pembelajaran tertentu, kemudian model itu Anda uji cobakan ke lapangan gitu atau bagaimana? Atau hanya observasi dari fenomena yang di lapangan sudah eksis? Observasi wawancara, Pak. Oke, jadi Anda hanya tidak melakukan development ya, research-nya aja ya berarti ya. Iya, Pak. Kalau di pendidikan kan ada R&D, research and development. Kalau Kori tadi kan dia R&D, dia research and development, dia lebih mungkin ke development-nya. Nanti kita pengen tahu juga bagaimana itu dilakukan dulu. Terus kemudian kalau Mas Azam lebih ke mengobservasi fenomena existing yang sudah ada, tidak melakukan pengembangan tertentu. Oke. Nah, oke, ini dua-duanya tadi dari background non-informatika. Saya ingin satu aja lah, yang dari informatika S1-nya atau ilmu komputer. Silakan. Satu aja cukup, nanti saya lanjutkan setelah itu. Halo? Halo? Yang dari informatika ini enggak ada ya? Yang S1-nya informatika. Saya aja, Pak, kalau gitu, Pak. Oke, silakan. Dari Mas siapa? Dari Mbak Miftahul Jannah. Oh, Mbak Miftah. Oke, silakan, Mbak. Kemarin saya skripsinya tentang aplikasi, Pak. Pengembangan aplikasi ya? Ya, aplikasi berbasis Android. Oke, Anda background satunya apa?
Mbak? S1-nya teknik informatika, tapi konsentrasinya kemarin multimedia. Oke, terima kasih. Jadi Anda Ya. mengembangkan sebuah aplikasi Android gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, semuanya yang Anda lakukan itu kan dalam kerangka sebenarnya ya, research and development. Ada yang research saja, ada yang development saja, ada yang menggabungkan research sekaligus development. Nah, kalau di sesi ini saya ingin fokus ke risetnya dulu. Mungkin nanti kalau membahas R&D waktunya lebih panjang gitu ya. Mungkin ada sesi khusus nanti. Ketika kita melakukan research, itu sebenarnya tujuannya apa? Berarti kan sebagian besar dari Anda itu kan pernah melakukan riset karena dituntut melakukan itu saat mengerjakan tugas akhir. Nah, sebenarnya apa tujuan kita melakukan riset itu? Salah satu mungkin bisa memberi sharing untuk yang lain. Apa tujuannya? Ketika Anda melakukan riset itu dulu tujuannya apa? Halo? Ya Pak, untuk ini Pak, untuk menemukan suatu data atau keperluan gitu Pak, atau tujuan tertentu gitu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya Anda melakukan riset itu apa? Mendapatkan data Pak, data baru mungkin. Hanya teori baru. Apakah hanya sebatas mendapatkan data? Mungkin menemukan fakta baru, Pak. Oke, apakah hanya sebatas menemukan fakta? Menjawab pertanyaan ataupun solusi, Pak. Apakah memang tujuan utamanya untuk menjawab pertanyaan atau menemukan solusi? Ya, intinya ada latar belakang masalah, kemudian kita memberikan sesuatu atau meneliti sesuatu, dan hal itu akan berefek pada kita menemukan suatu kendala-kendala maupun solusi ataupun yang lainnya, Pak. Oke. Jadi mungkin ini waktunya terbatas, saya concise aja ya, lebih padatkan aja. Riset itu tujuan utamanya sebenarnya adalah memproduksi sains. Nah, ini ya. Ada istilah sains, ada istilah ilmu, ada istilah pengetahuan. Oke. Nah, saya membedakan definisi antara ilmu dengan sains. Mungkin kalau di bahasa Indonesia banyak yang menyamakan itu. Sains itu ya ilmu pengetahuan. Kadang-kadang malah ilmu dan pengetahuan digandeng menjadi sebuah kesatuan makna. Kalau menurut saya tidak. Jadi ada ilmu, kalau bahasa Arabnya ini ya, ada sains, ada pengetahuan. Nah, melakukan penelitian atau melakukan riset, tujuan utamanya itu adalah memproduksi sains. Nah, sekarang kita harus memahami dulu apa itu sains, apa itu pengetahuan. Kalau Anda lihat di diagram Venn ini, kalau yang matematika ya harusnya paham banget ya, lebih paham dari saya mungkin. Nanti kalau teman-teman yang lain belum tahu diagram Venn, bisa tanya ke yang tadi S1-nya, Kori tadi, S1-nya Pendidikan Matematika. Nah, kalau kita lihat diagram Venn ini, ada hal-hal yang unknown, hal-hal yang belum diketahui manusia. Ada hal-hal yang sudah diketahui manusia. Nah, yang di dalam elips itu adalah hal-hal yang sudah diketahui oleh manusia. Nah, hal-hal yang sudah diketahui oleh manusia itu kan ada yang disebut sebagai knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan itu adalah hal-hal yang sudah diketahui oleh umat manusia. Itu knowledge atau pengetahuan. Bahasa Inggrisnya knowledge, kalau bahasa Indonesianya pengetahuan. Nah, kalau hal-hal yang belum diketahui oleh umat manusia, itu ya misteri, unknown itu ya.
semua hal yang belum diketahui oleh umat manusia. Apa itu? Ya kita belum tahu, kita aja belum tahu ya. Nanti dengan berkembangnya zaman, berkembangnya peradaban, manusia itu pengetahuannya kan dinamis ya, berkembang. Hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui menjadi diketahui. Nah, jadi ini elipsnya ini tuh dinamis, dia akan berkembang gitu ya. Nah, pengetahuan atau knowledge itu bisa dibedakan antara pengetahuan yang rasional dan pengetahuan yang irasional. Pengetahuan yang rasional itu adalah pengetahuan yang bisa dinalar. Reasonable kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi pengetahuan, hal-hal yang diketahui oleh umat manusia yang dia bisa dinalar. Kalau bisa dinalar itu akhirnya kalau istilah kita masuk akal gitu ya. Itu adalah pengetahuan yang rasional. Nah, selain pengetahuan rasional, pengetahuan itu juga ada yang irasional. Pengetahuan yang dia itu tidak bisa dinalar, tidak masuk akal. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Nah, contohnya apa sih pengetahuan irasional itu? Ya banyak gitu ya. Kalau nanti Anda mandi malam hari menyebabkan rematik misalnya, itu rasional atau irasional? Masuk akal atau enggak misalnya? Ya ada yang ya bisa masuk akal, bisa juga enggak gitu ya. Atau kalau Anda duduk di depan pintu nanti rezeki Anda seret, nah itu rasional atau irasional? Nah, di dalam pengetahuan yang rasional itu ada bagian yang disebut sebagai sains. Nah, sains ini kalau kita menggunakan metodologi atau epistemologi ilmu barat dari peradaban Yunani Romawi kuno gitu ya, dan diturunkan akhirnya ke peradaban Islam, kemudian ke peradaban Enlightenment di Eropa Barat. Pengetahuan yang rasional itu nanti bisa dibuktikan secara empiris. Proses pembuktian secara empiris itu adalah proses pembuktian yang melibatkan senses atau panca indera manusia. Jadi pengetahuan yang rasional yang bisa dibuktikan secara empiris, maksudnya dibuktikan melalui panca indera manusia, maka pengetahuan yang rasional itu atau rational knowledge itu dia nanti tergolong sebagai sains. Nah, jadi sains itu adalah pengetahuan rasional yang bisa dibuktikan secara empiris atau pengetahuan rasional yang dia bisa dibuktikan melalui panca indera manusia. Nah, ini definisi sains yang saya buat dengan mengacu kepada epistemologi Helenistik. Oke, kenapa kok epistemologinya kita menggunakan itu sementara ini? Karena memang hegemoni keilmuan yang ada keilmuan di dunia. Oke. Nah, ini bisa di oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau sains itu selalu merupakan kebenaran? Belum tentu. Jadi yang namanya sains itu sendiri, meskipun dia pengetahuan rasional yang sudah dibuktikan secara empiris, pengetahuan rasional yang sudah dibuktikan melalui panca indera, dia itu belum tentu merupakan kebenaran. Nah, kalau kebenaran yang dari diagram ini, yang putih ini, elips putih itu, truth, itu kebenaran. Nah, kalau di definisi saya, ilmu itu di bagian itu belum tentu benar. Tapi melakukan penelitian itu memang tujuannya bukan untuk menghasilkan ilmu, tetapi untuk menghasilkan sains. Karena nanti hasilnya adalah sains, maka pengetahuan saintifik
atau sains itu kan pengetahuan saintifik, pengetahuan rasional yang bisa dibuktikan secara empiris. Nah, maka pengetahuan saintifik atau sains yang kita produksi setelah kita melakukan penelitian itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Tetapi kalaupun tidak benar, tidak masalah. Selama proses penelitiannya itu memenuhi kaidah dan metodologi yang diakui di disiplin keilmuan kita. Nah, kaidahnya bagaimana, metodologinya bagaimana? Nanti harusnya Anda akan dapat itu secara lebih detail waktu kuliah metode penelitian. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika kita melakukan penelitian, itu tujuannya untuk memproduksi sains. Jadi saintis atau ilmuwan kalau bahasa Indonesianya, scientist kalau dalam bahasa Inggrisnya, scientist itu kerjaan utamanya adalah memproduksi sains dengan cara melakukan riset atau penelitian. Karena riset atau penelitian itu tujuannya untuk memproduksi sains. Nah, yang enaknya sains itu tidak harus selalu benar. Jadi ketika hasil penelitian itu kok salah, ya tidak apa-apa. Selama kaidah dan metodologi yang diikuti itu sesuai dengan kaidah dan metodologi yang ditetapkan di disiplin ilmu itu. Nah, kenapa kok bisa salah? Penelitian kok bisa salah? Loh, kalau misalnya Anda biasa melakukan penelitian secara kuantitatif, menggunakan statistik. Statistik itu kan probabilitas, peluang dia. Sehingga ketika kesimpulan itu diambil, itu kan selalu ada peluang salah. Nah, jadi ketika penelitian yang kita lakukan itu kesimpulannya salah, ya tidak apa-apa selama proses penelitiannya benar, kaidahnya diikuti, metodologinya cocok, analisis statistiknya sesuai. Nah, tapi ternyata hasilnya kok kesimpulannya ternyata dalam perjalanan waktu kok keliru, ya tidak apa-apa. Itulah sains. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, silakan. Halo? Apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Tidak ya. Tapi sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan ya? Ya, Iya, Pak. Ya, oke. Jadi Anda itu kalau menjadi peneliti, melakukan research, menjadi researcher, menjadi scientist, itu diharapkan Anda memproduksi sains. Nah, sains itu ya yang tadi saya jelaskan melalui skema diagram Venn ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, terus apa kaitannya ini dengan sosiologi teknis yang menjadi inti dari sesi ini? Saya ingin melakukan lompatan di sini. Kenapa lompatan? Karena tadi dari research, sekarang kita ke development. Oke, sebelumnya saya ingin berbagi sedikit dulu ya sejarah perkembangan. Gimana ya? Nah ini, di dalam dunia akademik, perkembangan proses kerja-kerja ilmiah itu kan berevolusi. Dulu awalnya dimulai dari kerja-kerja yang jenisnya itu adalah eksplorasi. Mengeksplorasi apa yang ada di alam raya ini. Jadi rasa curiosity atau keingintahuan umat manusia itu direpresentasikan dalam bentuk eksplorasi apa yang ada di alam raya. Kemudian dari hasil eksplorasi itu manusia menjadi tahu, oh ada batu, oh ada air, oh ada api, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia, manusia mulai melakukan eksplorasi yang lebih detail. Eksplorasi yang lebih rinci itulah yang disebut sebagai observasi. Nah,
observasi ini melakukan pengamatan dengan panca indera manusia. Nah, disinilah awal munculnya apa yang disebut sebagai riset. Jadi riset itu intinya adalah tadi ya, melakukan pembuktian secara empirik, melakukan pembuktian dengan panca indera manusia atas pengetahuan-pengetahuan yang selama ini diketahui manusia, yang pengetahuannya itu reasonable, masuk akal, bisa dinalar. Gitu ya. Kalau pengetahuan yang tidak bisa dinalar ya tidak akan dilakukan riset, karena riset itu memang basisnya adalah pengetahuan yang bisa dinalar, yang reasonable. Nah, jadi eksplorasi itu kan menghasilkan pengetahuan. Tadi kan dari hal-hal yang tidak diketahui menjadi hal-hal yang diketahui. Nah, setelah pengetahuan itu dimiliki manusia, untuk membuktikan pengetahuan itu mendekati kebenaran atau tidak, itulah dilakukan riset tadi. Nah, harapannya nanti tersaring dari pengetahuan, seluruh pengetahuan yang diketahui manusia, tersaring ini bagian pengetahuan yang irasional, ini bagian pengetahuan yang rasional. Bagian pengetahuan yang rasional kemudian diobservasi. Nah, diobservasi itulah dilakukan riset tadi ya. Diobservasi. Setelah diobservasi, maka hasilnya nanti menjadi sains yang terbukti setelah dilakukan observasi itu, pengetahuan yang terbukti bisa dibuktikan secara empiris tadi melalui panca indera manusia tadi, itu menjadi sains. Harapannya sains itu adalah pengetahuan yang mendekati kebenaran tadi. Meskipun belum tentu benar gitu ya. Karena kalau benar itu pengetahuan yang pasti benar itu kalau di definisi saya itu ilmu. Sementara sains belum tentu. Nah, oke. Itu dulu ya observasi. Nah, dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban manusia, kemudian manusia itu mulai melakukan tidak hanya observasi tetapi juga eksperimen, nyoba-nyoba, uji coba. Nah, eksperimen. Kalau observasi itu kan hanya ngamati. Dia tidak melakukan intervensi terhadap fenomena. Tetapi kemudian karena manusia itu kan selalu ingin lebih gitu ya. Setelah hanya melakukan observasi, dia mulai melakukan uji coba atas fenomena-fenomena atau kondisi-kondisi yang ada di alam semesta. Diuji coba. Kalau batu ini ditetesi itu nanti gimana? Kalau misalnya manusia ini disuntik dengan itu nanti gimana? Itu kan eksperimen, uji coba. Nah, itu level ketiga. Nah, semakin berkembang lagi manusia, dia tidak hanya eksperimen atau simulasi. Dia bahkan bermain yang lebih jauh, yang disebut sebagai merancang kondisi. Kalau observasi tadi, itu kan hanya mengamati kondisi yang ada. Eksperimen kondisi itu diutak-atik kira nanti kemungkinan akan menjadi seperti apa. Nah, kalau di development ini sudah satu langkah setelah riset, itu dia mendesain kondisi. Kalau orang pendidikan kan development itu misalnya mendesain alat peraga pendidikan, itu kan mendesain dia. Jadi dia tidak hanya melakukan pengamatan terhadap proses belajar mengajarnya misalnya, tapi dia mendesain sebuah alat peraga pendidikan atau model belajar tertentu misalnya model belajar jaringatika gitu. Itu kan mendesain dia. Jadi dia merancang kondisinya itu dirancang. Nah, ini yang menjadi kerjaan insinyur. Jadi kalau nanti Anda ingin menjadi engineers atau insinyur, prekayasa, kan intinya insinyur atau engineers itu kan prekayasa. Prekayasa itu kerjaannya apa? Kerjaannya adalah merancang atau mendesain kondisi. Nah, kalau kita balik ke informatika,
Apa yang nanti dilakukan oleh para insinyur informatika yang merancang sistem komputasi. Kan intinya itu. Jadi sistem komputasi yang belum ada, yang namanya merancang itu kan pasti menciptakan rancangan dari sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi dia nanti merancang gitu ya. Yang dirancang adalah sistem komputasi. Sistem komputasi itu bisa macam-macam ya. Sistem komputasi itu kan sistem jaringan misalnya. Itu kan juga sistem komputasi. Bagaimana merancang sistem jaringan supaya nanti misalnya ya coverage dari area Wi-Fi-nya itu paling luas, meminimalkan blind spot area. Misalnya itu juga merancang sistem komputasi. Dalam hal ini adalah sistem jaringan. Atau merancang sistem perangkat lunak. Misalnya Anda merancang sistem pinjaman online yang berbasis syariah. Misalnya gitu ya. Itu kan juga merancang sistem. Oke, jadi alur perkembangan kerja akademik umat manusia, gambaran singkatnya seperti ini. Nah, dari dulu yang awalnya hanya eksplorasi untuk menghasilkan pengetahuan, untuk menambah hal-hal yang diketahui dari yang belum diketahui, kemudian diobservasi, pengetahuan yang masuk akal. Kemudian dari pengetahuan yang masuk akal diobservasi, dia tidak puas, dia mencoba-coba mengutak-atik kondisi yang ada, itu melakukan eksperimen. Setelah itu juga nggak puas lagi, manusia itu selalu nggak puas, dia ingin merancang sesuatu yang belum ada, dia rancang untuk dia adakan, gitu ya. Itu namanya mendesain. Jadi mendesain ini mendevelop, mengembangkan sesuatu. Makanya kalau R&D, Research and Development, itu siklus biasanya. Siklusnya itu 3 langkah. Pertama meriset kondisi existing, kekurangannya apa, kemudian dari kekurangan kondisi existing hasil riset awal itu, kalau ini kan riset awal itu hanya observasi, ya, mengamati kondisi yang ada, kekurangannya apa, menghasilkan nanti sains. Oke, dari hasil riset awal ini, terus dia mendesain sesuatu. Misalnya, hasil observasi awal, pengamatan awal, riset awal, itu ternyata diketahui, misalnya ya, kalau orang pendidikan, kan misalnya, ternyata tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran aritmatika itu ternyata kurang. Nah, terus kemudian dari hasil riset awal ini, dia desain model pembelajaran baru, merancang model pembelajaran baru yang sebelumnya belum ada. Anggap aja model pembelajaran aritmatika plus, gitulah. Nah, kemudian dari hasil desain itu, dia eksperimenkan misalnya di kelas-kelas tertentu. Nah, itu siklus yang ketiga. Jadi R&D itu biasanya siklus dan minimal siklusnya biasanya 3 kali. Nah, di informatika itu sebenarnya juga mirip. Karena antara pendidikan dan informatika itu kan rumpunnya sama. Apa toh? Rumpun ilmu terapan. Di dunia ini kan ada rumpun ilmu itu 6 ya. Rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu agama, humaniora, alam, sosial. Nah, terapan. Selanjutnya, rumpun ilmu terapan itu apa? Ya itu ilmu yang kita yang kita geluti selama ini. Entah itu ada pendidikan, ada teknik itu kan rumpun ilmu terapan. Ya. Teknik, hukum, dan sebagainya. Kedokteran itu termasuk rumpun ilmu terapan. Nah, untuk ilmu-ilmu terapan, itu memang biasanya modelnya itu R&D. Umumnya R&D. Jadi dia harus ada unsur development. Insinyur, kalau di dunia terapan, ilmu terapan yang rekayasa, ilmu terapan keteknikan itu kan kerekayasaan. Insinyur itu kan di situ. Nah, itu development-nya mendesain sistem. Sebenarnya semua ilmu terapan itu kan perlu mendesain ya.
Kalau orang pendidikan, ilmu terapan pendidikan itu kan mendesain sistem belajar mengajar, yang didesain kan itu. Nah, kalau orang teknik mendesain sistem keteknikan, kalau orang sipil yang mendesain sistem bangunan, kalau orang elektro yang mendesain sistem elektronik, kalau orang informatika mendesain sistem komputasi. Sistem komputasi itu kan tadi ya bisa sistem perangkat lunak, bisa sistem jaringan gitu contohnya. Nah, jadi nanti karena kita sama-sama di dunia rumpun ilmu terapan, itu intinya nanti yang background-nya pendidikan itu juga sama ya, R&D di sini, Research and Development, yang umumnya kerjaan ilmiahnya itu terdiri dari 3 siklus. Riset awal, preliminary research, terus tahapan kedua development-nya atau desainnya, mendesain sistem komputasinya, tahapan ketiga adalah pembuktiannya, riset pembuktiannya, biasanya melalui eksperimen atau field application yang lain gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau bisa lanjut? Halo? Halo? Halo, ya Pak. Ya, ada pertanyaan atau langsung bisa lanjut ini? Bisa lanjut, Pak. Lanjut Oke. Pak. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini sebentar yang tadi dulu. Ke yang ini. Jadi kerjaannya kita itu nanti memang mendesain, merancang sistem. Nah, ini yang menjadi ciri khas sosio-religio teknis. Ketika kita merancang sistem, itu kan kita memperhatikan beberapa aspek ya. Yang pertama adalah aspek logika. Nah, ketika merancang sistem itu, yang pertama dan selalu diutamakan itu adalah bagaimana aspek logiknya. Yang kita rancang itu secara logik sudah benar atau belum. Nah, sistem itu secara logik ketika dirancang harus benar. Supaya sistemnya secara logik harus benar, sistem itu harus didasarkan kepada sains. Sains itu apa? Sains itu ya tadi hasil riset pertama tadi. Hasil observasi terhadap atau hasil eksperimen terhadap pengetahuan yang rasional tadi. Oke, terhadap hasil itu kita jadikan patokan secara logika untuk merancang sistem. Nah, kalau kita ketika merancang sistem itu hanya berpatokan kepada aspek logika saja, itu nanti akan menjadi sistem yang benar secara function. Secara fungsi sistem itu benar nanti. Secara fungsi berjalan. Secara fungsi tidak ada yang salah. Nah, itu adalah tahapan engineering 1.0 atau kerekayasaan era 1. Kerekayasaan era 1 hasil perancangan atau desain dari sistem yang hanya memperhatikan logik atau aspek logika itu menjadi produk dari era kerekayasaan yang era 1. Nah, ini yang diterapkan hanya sains. Oke, nah kita nggak bisa seperti itu. Ketika merancang sistem itu, kita kalau sosio-religio teknis itu harus memperhatikan juga aspek yang lain. Aspek lain yang kedua apa toh? Aspek lain yang kedua kita juga perlu memperhatikan aspek estetik. Selain aspek logik, kita juga perlu perhatikan aspek estetiknya. Apakah aspek estetiknya itu memperindah sistem yang kita rancang atau tidak? Oke, jadi kalau aspek logik itu atau aspek logika itu berkaitan dengan right or wrong, benar atau salah, true or false. Yang benar itu yang kayak gini, kalau nggak kayak gitu salah. Fungsinya harusnya kayak gini, kalau nggak kayak gini salah. Jadi benar salah, benar salah, benar salah. Kalau Anda orang informatika kan ada uji fungsionalitas. Nah, uji fungsionalitas itulah representasi dari
penerapan aspek logika itu. Jadi secara logika sistemnya memang harus benar, karena itu sebagai dasar fondasinya. Kalau ada yang salah, ya harus dibenerin dulu. Secara fungsi, sistemnya harus 100% functional, 100% berfungsi, gitu ya. Nah, kalau itu sudah, apakah cukup? Ternyata enggak. Kalau mengacu kepada konsep sosio-religio teknis, sistem yang kita rancang juga harus memperhatikan aspek estetik, aspek keindahan. Estetika itu berkaitan dengan beauty and ugliness. Keindahan dan kejelekan. Kalau logika tadi berkaitan dengan aspek benar salah, kalau estetika itu berkaitan dengan aspek keindahan dan kejelekan. Nah, ini domainnya seni kalau ini. Indah dan jelek itu tidak melulu di aspek visual ya, tidak melulu di tampilan, tapi juga secara senses manusia itu kan macam-macam ya. Ada secara tampilan, secara ini apa namanya, kalau sistemnya itu ada suara ya suara, kalau sistemnya itu ada apa namanya, kan 5 indera itu ya, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perabaan. Tapi umumnya kalau di sistem komputasi ya visual dan suara, minimal 2 itu. Nah, aspek visual dan suara itu juga perlu diperhatikan ketika Anda merancang sistem. Jadi ketika sistemnya secara fungsi sudah oke, diperhatikan juga secara estetikanya. Oke, nah apakah itu cukup? Ternyata enggak. Kalau kita bicara tentang sosio-religio teknis, sistemnya itu harus dibingkai dalam aspek etika. Kalau tadi aspek logika saja yang diperhatikan itu era engineering 1.0, kalau sudah memperhatikan aspek estetika itu era engineering 2.0, penerapan sains dan seni, applied science and art gitu ya, yang diperhatikan selain fungsinya juga formnya, bentuknya. Nah, itu ternyata belum cukup. Untuk konsep sosio-religio teknis, kita juga harus membingkai sistem yang kita rancang itu dengan bingkai aspek etika. Nah, aspek etika itu berkaitan dengan good and bad, dengan baik dan buruk. Kalau logika tadi benar salah, estetika indah jelek, etika itu baik buruk. Baik buruk itu bukan benar salah ya. Baik buruk beda lagi ya. Oke. Jadi karena kita di perguruan tinggi dengan nilai keislaman, maka aspek etikanya itu kita menggunakan acuan aspek etika keislaman. Islamic ethic system. Jadi sistem etika Islam. Nah, nilai-nilai Islami itulah yang menjadi bingkai dari sistem yang kita rancang. Jadi sistemnya itu selain berfungsi secara fungsional 100% berfungsi, secara estetika mendekati keindahan, secara etika dia juga harus etik sesuai etika keislaman. Nah, kalau 3 aspek ini sudah tercover, maka nanti akan menjadi engineering 3.0, engineering yang sesuai dengan kaidah sosio-religio teknis. Engineering 3.0 itu mengaplikasikan sains, art atau seni, dan code atau sistem nilai etik. Oke, jadi dia nanti secara fungsi oke, secara form bagus, secara values baik. Jadi tidak hanya function yang diperhatikan, tidak hanya function and form, tetapi juga function, form, and values yang diperhatikan. Jadi nilai-nilai etika keislaman itu menjadi bingkai dari proses perancangan. Ini sangat luas aspeknya. Nanti insya Allah bisa dibahas lebih rinci kalau kuliah di pengembangan sistem berparadigma sosio-religio teknis gitu ya. Oke, ini sudah 16:16, saya kelebihan 1 menit. Waktunya saya kembalikan ke Pak Galih. Terima kasih, Pak Galih. Oke, terima kasih Pak Agung ya. Jadi Pak Galih karena ya
ada apa? Budinya meninggal. Jadi Oh iya. terus pamit gitu ya. Pamit terus kemudian saya sekalian gitu ya. Oke, terima kasih Pak Agung atas pencerahannya ya. Oke. Ya, nanti Ya, saya kembali. Oke. Kalau gitu, Oke. saya tutup ya Pak Bambang ya. Oke, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih Pak Agung ya untuk sesi yang pengantar riset gitu ya. Nanti untuk lebih lanjut nanti ada mata kuliah ya, ada mata kuliahnya yang akan diampu oleh Pak Agung dan Prof. Abdul Karim gitu ya. Sampai lebih jelasnya. Untuk Saya izin ya Pak Bambang. Oke. Pak Agung, terima kasih ya. Sama, ya, sukses untuk semuanya. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, untuk sesi terakhir ini karena memang sudah capek semua gitu ya. Saya tidak banyak-banyak ini ya. Saya cuma closing aja sebenarnya ya. Cuma closing. Jadi saya mohon izin dulu ya.